Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan serial ngaji nadhaman dan kita masih melanjutkan nadham yang pertama yang akan kita bahas, yaitu nadham Ad-Durrah Al-Qudaymiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi hafizallahu taala, yang membahas tentang kaidah fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan sebelum kita melanjutkan qiraah wa ta'liq syarh al-mujaz dari nazam ini, kita baca dulu nazamnya secara lengkap dari apa yang sudah kita syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullah ta'ala wa nafa'na bil ilmi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman aqama bil qawaidi min ashar isamikil mahamidi. Shalla 'alan nabiyyi masyabihu yulhiqu bimithlihi nabihu wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'alimun hima syari'ati hama wa ba'du qad sa'alani labibu nadban bihi yantafi'un labibu mubtadi'u tahsili fi qawaidi madhhabina dhil fadli wal fawaidi faqultu ma li su'likum min buddi liman lakum min ishratin wa widdi wa rutbatin fil fiqhi wal ulumi falnabda'i syuru'a bil marumi fabil maqasidil umur wa zarar fabil maqasidil umur wa dharar yuzalu wa tahkimu lil 'adati qar masyaqqatun tajlibu taysira wa la yuzalu bi syakki yakinun qad 'ala la yashghal al-mashghul wa sakit wa la ya'udu wa tabi'u tabi'un tala wa lam tunad bi syakki wal isyani rukhsatun al kharraj bi dhamani wa mutasabbibun 'alayhi qaddamu mubashiran wa kullu ma yuharramu musta'malan fal ittikhadh yahrumu 'ibratun li ghalibin wa qaddamu 'amalan al-kalama lil ihmala wa min amini faqbalil maqala fi raddi anhum ma fil itlafi wa hababul khuruj min khilafi wa mutawallidun 'anil ma'dhuni 'indahum laysa minal madhmuni wa dhannu in bana khata wa askiti wa hadithan bi aqrabil waqti bidi wa hadithan bi aqrabil waqti bidi wa ma'ala udhrin wa ma'ala khulfil qiyasi thabata 'alayhi la yakisu man tathabbata bi syubhati tasqutul hudud wa 'indahum tu'tabarul uqudu bima fi nafsil amri la bi dhanni mukallafin min rabbinal amanni bayyinatun min mudda'in wa qasamu min munkirin fi an-nass thumma hakamu bi anna man yaqdir 'ala al-iqrari yaqdir 'ala al-insha'i fil qarari in 'alliqat fadilatun bi dhati 'ibadatin awla bil tifati 'an allati qad 'alliqat bi zamani aw annaha qad 'alliqat bi amkuni wa ma li'udhrin abtil zawali wa ma li'udhrin abtil zawal wal ijtihadu bil ijtihadi la yuzal. Itu adalah nazam yang sudah kita baca, kita berikan ta'liq, penjelasan ringkas, dan insyaallah kita akan lanjutkan ke kaidah fikih berikutnya, di mana al-musannif hafizallahu taala beliau mengatakan wa in tasarrafta 'anil ghairi anib bi aslahi wa dzikru ba'din yartabiq bi ba'din duna tajazzin mislama yudhkaru fihi kulluhu mutammama. Di sini ada dua kaidah yang disebutkan oleh nazim dalam dua bait nazamnya tersebut, di mana beliau mengatakan yang pertama wa in tasarrafta 'anil ghairi anib, wa in, dan jika tasarrafta, engkau melakukan suatu hal, 'anil ghairi, atas nama orang lain, anib, maka perhatikanlah, wa in tasarrafta 'anil ghairi anib, maka perhatikanlah, bi aslahi, dengan yang paling maslahat. Baik, ini adalah kaidah pertama yang kita bahas pada pertemuan yang ke-11 ini, di mana kaidahnya berbunyi at-tasarruf 'anil ghairi manutun bil maslahati lahu. Kaidahnya adalah at-tasarruf 'anil ghairi manutun bil maslahati lahu. Yang mana kaidah ini artinya bahwasanya ketika seseorang itu melakukan suatu hal bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi atas nama orang lain, maka dia harus melakukan hal tersebut dengan yang paling maslahat dan sebaik-baiknya. Itu adalah makna dari kaidah ini secara umum. Dalil kaidah apa? Dalil dari kaidah ini diantaranya adalah
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan hal yang paling bagus. Maksudnya adalah jangan kalian bertasarruf, ya, mentasarrufkan harta anak yatim itu, ya, mengeluarkan dan semacamnya harta dari anak yatim, kecuali dengan yang paling maslahat, kecuali dengan hal yang paling baik untuk anak yatim tersebut. Nah, itu adalah diantara dalil dari kaidah at-tasarruf 'anil ghairi manutun bil maslahatilah. Baik, sekarang adalah praktek atau tatbik dari kaidah ini. Di antara contoh dari praktek kaidah bahwasanya melakukan sesuatu untuk orang lain maka harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di antara contohnya adalah yang pertama, dilarang bagi pemimpin untuk menetapkan imam rawatib pada satu masjid yang mana imam tersebut adalah orang yang fasik. Meskipun kita katakan dalam madzhab bahwasanya sah bermakmum kepada imam yang fasik, ya sah bermakmum pada imam yang fasik, akan tetapi meski begitu tidak boleh bagi imam, bagi pemimpin untuk menentukan imam dari suatu masjid dengan orang yang fasik. Kenapa? Karena pemimpin tersebut sedang menetapkan imam yang mana itu kembali kepada kaum muslimin, bukan hanya untuk dirinya. Maka tidak boleh dia menetapkan orang yang fasik ketika di situ ada orang yang adil, ada orang yang bukan orang yang non fasik, yang dia soleh dan lain sebagainya dan memiliki kemampuan bacaan Al-Quran dan juga fikih dalam sholat, ya maka tidak diperkenankan. Itu contoh yang pertama, praktek yang pertama. Praktek yang kedua diantaranya adalah bagi orang yang wakil dari seseorang yang mana dia diberikan amanat, diberikan mandat untuk menjualkan suatu barang, ya maka dia di sini posisinya sebagai wakil dari si pemilik barang yang menjualkan barangnya. Maka tidak boleh bagi wakil ini, ya, bagi wakil ini untuk menjual barang tersebut bi ghairi naqdil balad, dengan mata uang dari selain negeri tersebut. Misalkan gini, ya kecuali dengan izin dari pemilik barangnya tadi. Tapi kalau misalkan tidak ada izin, dia secara umum saja tolong jualkan barang ini, maka hukum asalnya tidak boleh bagi wakil tadi menjual dengan mata uang yang tidak berlaku di negeri tersebut. Ya, misalkan kita di Indonesia, kemudian ada orang yang ingin atau memerintahkan kita atau mewakilkan pada kita untuk menjualkan barangnya, maka tidak boleh kita menjual dengan dolar misalkan atau menjual dengan real. Kita harus menjual dengan rupiah, kecuali kalau diizinkan. Nah, kenapa kok tidak boleh tanpa ada izin? Ya, karena ketika kita menjadi wakil, maka kita bukan menjualkan barang untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Maka tadi kaidahnya ketika kita melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka lakukanlah dengan yang terbaik, yang paling maslahah. Baik. Di antara contoh yang lain dari praktek kaidah ini adalah misalkan yang ketiga, ya berarti contoh yang ketiga adalah bagi qadhi, bagi hakim, ya bagi hakim tidak boleh memilih, ya, atau bagi pemimpin ketika mendapatkan tawanan perang ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah al-qatl, boleh dibunuh tawanan perang tersebut. Pilihan yang kedua adalah al-istirqaq, yaitu dijadikan budak, atau pilihan yang ketiga adalah fida. Pilihan yang ketiga adalah fida. Ada 4 pilihan ya. Pilihan ketiga adalah fida, yaitu boleh negeri kafir menebus tawanan tadi, atau pilihan yang keempat adalah dibebaskan tanpa syarat. Nah, bagi pemimpin tidak boleh memilih dari 4 hal ini, salah satu dari 4 hal ini, kecuali dengan musyawarah dan juga maslahat yang dipandang baik untuk kaum muslimin dan negeri kaum muslimin. Maka tidak boleh dia memilih dengan tasyahhi saja, dengan keinginan saja, tanpa memikirkan maslahat kaum muslimin. Contoh yang lain adalah tidak boleh bagi wali hakim dalam nikah untuk menikahkan
seorang wanita yang tidak sekufu dengannya, menikahkan ya seorang wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ya, yang tidak sekufu dengannya. Ya. Kenapa? Karena dia yatasaf anil ghair, ya, dia wali hakim itu dia menggantikan wali yang ada dalam artian wali yang sebenarnya wali bin nasab tidak ada, ya, wali dari nasabnya tidak ada, maka dia otomatis yang menggantikan, karena al-hakim waliyun liman la waliyalahu. Jadi pemimpin itu menjadi wali nikah bagi orang yang tidak mempunyai wali. Baik. Maka tidak boleh menikahkan wanita dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu dengan wanita tersebut. Baik, itu diantara contoh praktek dari kaidah at-tasarruf 'anil ghair manutun bil maslahati lahu. Jadi ketika melakukan suatu hal atas nama orang lain atau untuk orang lain, maslahatnya kembali kepada orang lain, maka tidak boleh dia lakukan kecuali dengan yang terbaik dan yang paling maslahat untuk orang tersebut. Baik. Banyak contoh yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini, tapi kita cukupkan dengan beberapa contoh tersebut. Baik. Kemudian berikutnya dalam nazam tadi disebutkan wa in tasarrafta 'anil ghairi anid bi aslahi. Kemudian lanjutan dari nazam wa dzikru ba'din yartabit, wa dzikru ba'din, dan menyebutkan sebagian, yartabit itu berhubungan, ya, berhubungan erat, bi ba'din dengan sebagian yang lain yang tersisa, duna tajazzin, tanpa ada pemotongan, tanpa ada tanpa ada sebagian. Mislama, maka hukumnya sama, yudhkaru fihi, disebutkan dalam hal tersebut, kulluhu, seluruhnya, mutammama, secara lengkap, secara sempurna. Apa makna dari kaidah ini? Atau kaidah ini berbunyi, ya, dari nazam ini ada kaidah fikih yang berbunyi dzikru ba'din ma la yatajazza'u ka dzikrihi kullihi. Jadi dzikru ba'din ma la yatajazza, jadi menyebutkan suatu hal dari hal yang tidak bisa dibagi, ya, menyebutkan sebagian dari satu hal yang tidak bisa dibagi, itu hukumnya sama dengan menyebutnya secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Baik. Dalil dari kaidah ini apa? Dalil dari kaidah ini adalah kaidah fikih yang sebelumnya, yaitu i'malul kalam aula min ihmalihi. Kalau kita silakan dilihat di ngaji nazaman ini di pertemuan keberapa itu, di situ kita membahas qaulun nazim rahimallahu taala hafizallah, beliau mengatakan i'malanal kalama lal ihmala. I'malanal kalama lal ihmala, yaitu i'malul kalam aula min ihmalihi. Jadi menganggap satu ucapan itu lebih didahulukan daripada membuangnya. Itu adalah dalil kaidahnya. Ya. Baik. Jadi ketika seorang menyebutkan sebagian, maka ada dua pilihan di sini: dibuang penyebutannya tadi, atau diambil dan berkonsekuensi berlaku untuk keseluruhannya. Ya. Maksudnya gini, misalkan contoh gampangnya gini. Misalkan ada ada satu kotak, ya, ada seekor ikan lah, misalkan seekor ikan. Ketika seorang mengatakan saya akan makan separuhnya, maka saya akan makan separuhnya. Dan di sini dalam syar'i, ini kan kalau dalam makanan ya nggak masalah, tapi kalau dalam syar'i, ya, dalam syar'i tidak boleh harus dimakan seluruhnya ikannya, misalkan seperti itu. Maka ada dua pilihan: dia tidak makan sama sekali, yang berarti ucapannya tidak dianggap, atau dia makan semuanya. Karena apa? Karena dia sudah menyebutkan sebagiannya. Maka di sini sesuai kaidah tidak bahwasanya menganggap ucapan lebih diutamakan daripada membuang ucapan, maka konsekuensinya dia harus memakan semuanya. Itu kias analoginya gampangnya seperti itu, tapi nanti ada contoh prakteknya. Baik, jadi ini adalah kaidah yang berbunyi, ya, kaidah
yang berbunyi dzikru ba'din ma la yatajazza'u ka dzikrihi kullihi. Ya, menyebutkan sebagian dari satu hal yang tidak mungkin terpisah, maka seperti dia menyebutkan secara keseluruhan. Baik, praktek dari kaidah ini. Ada beberapa tatbik atau praktek dari kaidah ini. Di antara contohnya adalah yang sering disebutkan oleh para ulama, kalau misalkan ada seorang laki-laki yang mengatakan pada istrinya, anti talikun nisfa talqah. Kamu saya talak setengah. Misalkan dia mengatakan kamu saya talak dengan setengah talak. Kamu saya talak dengan setengah talak. Maka para ulama mengatakan maka wanita tersebut telah dicerai secara sempurna. Kenapa? Karena talak itu tidak bisa dibagi. Ya, kalau talak sudah talak gitu. Jadi satu, nggak bisa dibagi setengah talak, sepertiga talak nggak bisa. Ya, maka ketika dia mengatakan saya kamu cerai dengan setengah cerai, maka otomatis dia sudah tercerai secara penuh. Apa dalilnya? Dari kesimpulan fikih ini, dalilnya adalah kaidah. Ya, dzikru ma la yatajazza'u ka dzikrihi, dzikru ba'di ma la yatajazza'u ka dzikrihi kullihi. Ya, jadi menyebutkan suatu hal yang tidak mungkin terpisah, ya, menyebutkan sebagian dari satu hal yang tidak mungkin terpisah, maka seperti menyebutkan keseluruhannya. Itu contohnya. Contoh yang lain, contoh yang kedua, misalkan ada orang yang niat untuk haji, tapi dia menyebutkan sebagian saja. Misalkan dia mengatakan, ya saya haram untuk haji, tapi sebagiannya saja, separuhnya saja. Maka otomatis dia sudah berihram secara keseluruhan dan dia harus melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Kenapa? Karena ihram tidak bisa dibagi-bagi. Baik. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah syuf'ah. Syuf'ah itu adalah hak bagi bagi syarikul qadim, ya, ala syarikil jadid, ya. Jadi hak bagi, misalkan ini, bagi ada dua orang yang dia membeli tanah, uangnya dari keduanya tadi. Jadi tanah tadi kepemilikannya untuk dua orang. Kemudian si A menjual bagiannya kepada si C. Ya, si A menjual bagiannya kepada si C. Maka B, orang yang dulu membeli tanah bersama A, punya hak untuk mengambil bagian A dari si C secara paksa. Jadi si C disuruh menjual kepada B secara paksa. Apakah boleh? Boleh. Ya, apakah boleh? Maka di sini boleh. Hukum asalnya tidak boleh jual beli secara paksa, tapi di sini boleh. Baik. Nah, kalau misalkan si B mengatakan kepada si C, ya misalkan taruhlah separuhnya kan sudah dijual, dari si A menjual kepada si C. Kemudian si B tadi ingin hak syuf'ah, tapi nggak semuanya. Saya beli setengahnya saja dari hak si. Jadi misalkan tanahnya tadi luas, ya. Kemudian si A otomatis menjual setengah. Si B kemudian minta hak syuf'ah tapi seperempatnya saja. Maka di sini para ulama mengatakan sudah tidak boleh dia memiliki hak syuf'ah, dalam artian dia sudah jatuhkan haknya. Maka tidak boleh si B tadi ya menggugat dan meminta dijual tanah tersebut dengan cara paksa, ya. Kenapa? Karena dia sudah membatalkan haknya. Contoh yang lain misalkan, ya, topik yang lain dari para ulama. Contoh misalkan auliyauddam dalam masalah tanazulul qisas, ya. Jadi memaafkan dari hukum qisas. Misalkan di sini ada seorang yang dibunuh oleh si A, misalkan si B dibunuh oleh A. Jadi A itu pembunuh, ya. B yang dibunuh. A membunuh secara sengaja, amdan, ya. Maka di sini hukum asalnya dia dikisos. Tapi bisa jadi dia cuma bayar diat saja ketika dimaafkan oleh seluruh auliyauddam. Ya, ketika dimaafkan oleh seluruh auliyauddam atau dimaafkan oleh sebagian. Jadi kalau misalkan gini,
Aulia ad-dam itu keluarga mayit, keluarga terbunuh, yang punya hak untuk apa? Untuk menggugat si terbunuh, atau punya hak untuk apa? Punya hak untuk mengampuni dari yang terbunuh. Jadi kalau misalkan di situ aulia ad-dam ada beberapa orang, misalkan taruhlah ada 5 orang aulia ad-dam, ya, dari keluarga si terbunuh. Kemudian 3 dari keluarga terbunuh tadi mengatakan kamu harus dikisos saja, kamu dihukum bunuh. Tapi 2 orang memaafkan, nggak usah dikisos, kamu cukup bayar diat saja. Maka di sini otomatis kisosnya jatuh dan si pembunuh hanya berkewajiban untuk membayar diat, tidak dikisos. Nah, kenapa? Kan masih ada tadi yang meminta untuk kisos. Ya karena tanazulan kisos tadi tidak bisa dibagi. Jadi otomatis kalau ada yang memaafkan, otomatis terjatuh hukumnya bagi yang lainnya. Ya, terjatuh hukumnya bagi yang lainnya, maka otomatis si pembunuh tadi ya tidak jadi dikisos dan hanya membayar diat bagi keluarga al-maktul. Demikian pembahasan kali ini. Insyaallah pertemuan yang berikutnya adalah pertemuan yang ke-12 dan itu adalah majelis yang terakhir dari al-qiraah atau ngaji nadhaman. Nadham yang pertama itu nadham Turuq Qudamiyah tentang kaidah fikih dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.